Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota 1 Feni Desianti dengan NIM 2320073, Elza Sabita Rifda dengan NIM 2320083, Tiara Aldis Kinarti dengan NIM 2320085, dan juga Maulida Nur Fadilah dengan NIM 2320053. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai batik sebagai warisan budaya. Tentu, kita warga Pekalongan khususnya pasti tahu dong apa itu batik. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama yuk. Apa itu batik? Batik merupakan lukisan di atas kain yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Pada awalnya, batik hanya dikenal oleh kalangan keraton saja loh. Batik terdiri dari berbagai motif, dan setiap motif merupakan simbol bagi pemakaiannya, seperti motif-motif parang dan kawung yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga kerajaan. Berikut contoh gambar motif parang dan juga motif kawung. Nah, pengertian seni batik sendiri adalah sebuah teknik menggambar di atas kain dan memanfaatkan lilin dan canting sebagai bahan dan alat untuk membuatnya. Menurut para ahli dan pakar kesenian, pengertian batik sangatlah beragam. Banyak pendapat yang menjelaskan teori batik ini. Lanjut nih, kita akan membahas mengenai sejarah batik Indonesia sebagai simbol budaya. Tahukah kamu, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, sedangkan titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara di titik-titik. Selanjutnya mengenai sejarah batik di Indonesia. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Nah, pada masa kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pengerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Batik tidak hanya digunakan sebagai bahan pakaian, tetapi juga digunakan untuk berbagai hal seperti tas, dasi, sepatu, dan lainnya. Nah, seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal nih oleh masyarakat. Bahkan pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai Global Cultural Heritage, warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Selanjutnya beberapa daerah penghasil batik. Yang pertama nih, ada Indramayu. Nah, batik Indramayu disebut juga batik Dermayon atau batik Pauman karena dipengaruhi juga dari gambar atau motif kaligrafi Arab, Cina, dan daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Selanjutnya, yang kedua ada dari Madura. Nah, batik tulis Madura jadi salah satu ikon terpopuler dari pulau penghasil garam tersebut. Beberapa jenis motif batik Madura yakni motif daun, burung, bunga, serat kayu, juga Tanjung Bumi. Salah satu jenis batik Madura yang terkenal yaitu batik gentongan. Selanjutnya yang ketiga ada Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai jantung budaya batik. Nah, batik Yogyakarta kebanyakan didominasi oleh beberapa warna natural seperti coklat, hitam,
putih, nila, dan juga krem. Salah satu motif batik Yogyakarta yakni grompol. Umumnya batik dengan motif ini dipakai pada waktu upacara pernikahan atau upacara tradisional. Selanjutnya yang keempat ada Solo. Kota di tanah Jawa juga dikenal dengan sebutan Surakarta ini sangat terkenal dengan batiknya. Batik Solo umumnya mempunyai motif yang menggambarkan pemandangan alam seperti bunga dan juga burung. Selanjutnya yang kelima ada kota kita sendiri, yaitu kota Pekalongan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Pekalongan memang dikenal sebagai kota pengrajin batik ataupun kota batik. Sanggar dan pabrik pembuatan batik menyebar di berbagai titik di Pekalongan. Batik Pekalongan itu umumnya berwarna cerah dan bertemakan alam dengan tekstur dan desain yang sangat lembut. Sebagian besar motif tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan dari negara lain seperti Cina, Arab, dan juga Belanda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.